Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan hamidin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahil babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala ta'ala qul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yasma'un. Wa qala ta'ala aidan yarfa'uhu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua. Tak lupa selawat teriring salam tercurah kepada mahabbah kita, junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang setia mengikuti perjalanannya ila yaumil qiyamah. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita meneruskan pembahasan kitab Aqidatul Awam yang masih berkenaan pembahasan yaitu Nabi dan Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah pada kesempatan kali ini Al-Faqir akan membahas Nabi yang ke-11, dan insyaallah 5 nabi-nabi yang akan dibahas di dalam kesempatan kali ini. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ke-11 di sini adalah Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Kita tahu Nabi Yusuf adalah putra daripada Nabi Yakub. Ya. Beliau adalah putra Nabi Yakub yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasulnya atau utusan Allah, yang juga beliau mendapatkan karunia, yaitu beliau memimpin, diberikan kekuasaan sepenuhnya di sekitar negeri Mesir. Ya. Beliau memimpin negeri Mesir pada saat itu. Dan juga kisahnya juga panjang, yang mana kisahnya tersebut dijelaskan di dalam Al-Quran surah Yusuf, sampai namanya sendiri langsung dicantumkan di dalam riwayat tersebut, ya, di dalam Al-Quran surat Yusuf, ya, mulai dari ayat keempat dan sampai seterusnya, sampai dijelaskan yang mana di situ panjang lebar di dalam surat Yusuf, ya, di saat Nabi Yusuf alaihissalam beliau dibuang oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur, sampai akhirnya bagaimana caranya saudara-saudaranya ini untuk membuktikan bahwa Nabi Yusuf itu beliau dimakan serigala, ya, dan juga sampai akhirnya ayahnya rindu akan sosok putranya yang soleh ini, Nabi Allah Yusuf alaihissalam,
Lalu Nabi Yusuf kembali ditemukan oleh musafir. Lalu Nabi Yusuf sampai dijual, ya, diperdagangkan di pasar, sampai dibeli oleh seorang gubernur. Lalu jadi bagian daripada kepengurusan, ya, sampai terjadi penjara Nabi Yusuf. Itu semua dijelaskan di dalam Al-Quran surah Yusuf. Al-Fakir enggak menyampaikan banyak mengenai tentang riwayat daripada Yusuf, dan insya Allah kalau antum bisa lebih jelas lagi dibuka di dalam surat Yusuf, itu sangat lengkap di situ menceritakan tentang kehidupan Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya yang ke-12 adalah Nabi Allah Ayub. Nabi Ayub adalah putra daripada saudaranya Nabi Yakub. Ya. Nabi Yakub ini punya saudara, ya, satu ayah, namanya Is bin Yakub, ya. Dan beliau mempunyai putra yang bernama Ayub. Yang mana Nabi Ayub, kita mungkin mendengar bagaimana kisah Nabi Ayub yang begitu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan ujian yang menimpa bertubi-tubi terhadap dirinya, ya, dan yang mana beliau begitu sangat sabarnya dalam menghadapi ujian cobaan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada beliau, ya, dari mulai diberikan penyakit, ya, dan ujian beliau ditinggal oleh anak istrinya, diberikan ujian sampai kebunnya terbakar, rumahnya habis, ya. Dan ini juga dijelaskan di dalam Al-Quran, ya. Bahkan Nabi Ayub ditimpa ujian tidak tanggung-tanggung, 7 tahun, 7 bulan, 7 hari dan 7 malam, ya. Kemudian beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan memohon untuk diangkat ujian ini, cobaan ini, tapi mohon kepada Allah Ta'ala semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran atas apa yang telah ditimpakan cobaan ini kepada kami, yakni Ayub alaihi salam. Ya, sekali lagi ini motivasi pelajaran buat kita apabila kita sedang diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan berburu-buru kita meminta supaya cobaan ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Sebagaimana yang diajarkan oleh orang-orang saleh, ya, minta supaya Allah memberikan kepada kami, yang Allah Ta'ala telah memberikan ujian cobaan kepada kami, semoga juga Allah memberikan kesabaran atas kami. Sebab, ya, hanya orang-orang yang sabarlah yang akan sukses, yang sampai saat ini para kekasih Allah, para nabi dan rasul, orang-orang yang saleh, yang beliau diberikan kesabaran atas apa ujian yang menimpa atas dirinya, maka lihat Allah Ta'ala mengabadikan di dalam Al-Quran, bahkan di kisah-kisah saleh, orang-orang saleh, orang-orang yang berhasil menghadapi daripada ujian dan cobaan tersebut. Maka sekali lagi, semoga apabila kita sedang ditimpa cobaan dan ujian, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah telah berikan kesabaran. Ya, mungkin kita pernah mendengar yang mana Al-Quran menjelaskan innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama hamba-hamba yang sabar. Artinya Allah, rahmat Allah selalu meliputi hambanya yang sabar. Jadi orang sabar bukan hanya diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi orang sabar juga diberikan kedekatan
Arti dekat di sini bukan berarti dekat fisiknya ya. Arti dekat selalu di dalam pandangan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah yang ke-13, Nabi Allah Zulkifli. Nabi Zulkifli adalah putra Nabi Allah Ayub. Lihat, Nabi Ayub alaihissalam diberikan keturunan yang saleh, diberikan nama oleh ayahnya Nabi Allah Ayub, yakni Zulkifli. Artinya, Zulkifli ya. Nama aslinya adalah Bashar. Beliau seorang nabi dan rasul ya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau dikaruniai kekuasaan atau menjadi raja di negeri Bani Israel ya. Seorang raja yang terkenal ibadah dan terkenal alimnya ya. Raja yang soleh, raja yang alim, raja yang sabar di dalam menghadapi masyarakatnya. Kenapa? Karena keluar dari benih yang soleh. Nabi Ayub alaihissalam ya seorang yang soleh, maka melahirkan generasi berikutnya juga keturunan yang soleh. Ya, mungkin saya di dalam kesempatan yang lalu menjelaskan Al-Karim Ibnul Karim ya, orang yang mulia dan juga mempunyai orang tua yang mulia. Juga dijelaskan di dalam Al-Quran ya, dijelaskan panjang lebar tentang kehidupan Nabi Allah Zulkifli. Yang berikutnya yang ke-14 adalah Nabi Shu'aib. Nabi Shu'aib adalah keturunan daripada Nabi Lut. Tahu ya Nabi Lut, yang mungkin kesempatan yang lalu telah dijelaskan, yang mana Nabi Lut itu yang terkenal dengan kaum Sodom ya, kaum lesbi ya, homo. Nah, ini menyetuskan mempunyai keturunan yang bernama Shu'aib. Nabi Shu'aib, beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menduduk kota Madyan, yang mana terkenal pada saat itu di Madyan itu tentang jual beli, yang mana curang dalam timbangan, curang di dalam ukuran. Artinya yang harusnya si pembeli ini membeli dagangan yang ukurannya harus sekilo, ternyata sampai di rumah kurang daripada sekilo ya. Itu terjadi di zaman umat Nabiullah Shu'aib alaihi salam. Nah, maka disitulah Nabi Shu'aib, di samping beliau mendakwahkan tentang ketuhanan, keesaan Allah Subhanahu wa taala, lalu menyampaikan tentang keadilan. Artinya apa keadilan? Artinya Nabi Shu'aib alaihissalam memberikan pemahaman bahwa berniagalah dengan yang baik, jangan mengurangi timbangan, jangan bercurang dalam berdagang, adil ya, sesuai dengan takarannya. Tetapi umatnya pada saat itu, orang-orang Madyan pada saat itu membangkang, sampai akhirnya mereka bahkan menantang dakwah daripada Nabi Shu'aib alaihissalam. Lalu akhirnya karena sudah sangat keterlaluan, sudah sangat luar biasa ya apa yang disampaikan oleh Nabi Shu'aib tentang dakwah tauhidnya, tentang hukum jual belinya, beliau masih menentangnya. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala ya dikirimkan daripada petir ya, bahkan petirnya itu menggelegar yang sangat kencang,
Ya, bagaimana kalau kita mendengar suara petir kayak apa? Ya, di saat lagi turunnya hujan petir. Ini tanpa datangnya hujan petir menggelegar. Ya, yang sangat luar biasa. Ya. Lalu juga Nabi Syuaib, ya, karena sudah umatnya sudah memegangkan yang sangat luar biasa, ya, maka pada saat itulah Allah Ta'ala kirimkan petir yang sangat hebat, sangat dahsyatnya, ya, menggoncangkan, memusnahkan mereka, ya. Kemudian Nabi Syuaib diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk, ya, ini Ahqab atau Ashabul Aikah. Maka tidak mau seruan Nabi Syuaib, pada akhirnya mereka juga dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dihujani api. Ya. Jadi mungkin pada saat itu kelihatannya gelap, ya anggap itu mungkin bakal turun hujan, ternyata bukan hujan yang turun. Nauzubillah min dzalik, api yang sangat dahsyat, ya, seperti turunnya apa itu lahar dari gunung. Lalu beliau wafat, Nabi Allah Syuaib, dan dimakamkan di Masjidil Haram di hadapan Hajar Aswad. Jadi di sekitar Mekah itu, sekitar Ka'bah itu banyak, ya, dimakamkan, dikuburkan para kekasih Allah, ya, di antaranya Nabi Allah Ismail, di antaranya lagi Nabi Allah Syuaib di sebelah situ. Ya, kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk kita bisa melaksanakan ibadah haji atau umrah, ya, terus kita bisa berziarah ke tempat para kekasih Allah, dan kita bisa di sana berziarah ke Madinah Al-Munawwarah, bisa berziarah ke makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita bisa berdoa di tempat-tempat mustajabah di Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah, di negeri yang sangat luar biasa, penuh dengan doa-doa para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikutnya adalah Nabi Allah Harun. Beliau adalah keturunan daripada Yakub, ya, keturunan yang keempat, ya, dari keturunan Nabi Yakub yang keempat, ya, yaitu putra Imran bin Qahid bin Lawi bin Yakub. Beliau bersama Nabi Musa menghadapi kekejaman Fir'aun pada saat itu. Berjuangnya Nabi Harun itu bersama dengan saudaranya Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Ya, sekali lagi semoga kajian yang singkat ini, dan insya Allah nanti akan diteruskan dengan kajian-kajian yang berikutnya yang masih berkenaan dengan pembahasan secara tafsil, ya, Nabi dan Rasul yang wajib kita imani. Demikian, semoga manfaat. Lagi semoga dari riwayat ini, dari kisah ini, kita bisa memetik kehidupan orang-orang yang berhasil, ya, mendapatkan pandangan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berhasil di dalam meraih daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah saking cintanya, ya, di dalam pengertian tentang kecintaan. Artinya apa? Pujian, ya, yang mana mungkin saya pernah membahas tentang puji qadim ala qadim, puji qadim ala hadis, puji hadis ala qadim, puji hadis ala hadis. Artinya apa? Puji qadim ala qadim, Allah memuji zatnya Allah, yang mana yang kita telah tadi membaca pembacaan Asmaul Husna itu
menunjukkan bahwa Allah Ta'ala puji terhadap zatnya beliau sendiri. Lalu puji qadim ala hadis, Allah memuji terhadap ciptaannya, yakni Allah memuji kepada para kekasihnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ya memuji, menceritakan tentang kehidupan kekasihnya para nabi dan rasul, ya, yang mana yang sedang dibahas di dalam kitab Aqidatul Awam ini, ya. Juga puji hadis ala qadim, sebagaimana para kekasih Allah, orang-orang yang beriman, ya, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang berikutnya adalah puji hadis al hadis, sebagaimana kita dianjurkan saling menghormat, saling memuji, ya, terhadap apa? Terhadap sesama ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bukan saling mencaci. Itulah ajaran yang Allah berikan kepada orang-orang yang mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, para nabi dan rasul, khususnya kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa senantiasa mengikuti daripada perjalanan salafun salihin sampai kepada sumbernya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.